Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 7, subtema 2 pembelajaran 6 mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Yang kedua, menyanyikan lagu syukur dengan benar. Yang ketiga, membaca teks mengenai konferensi berteman dalam keberagaman. Nah, kita masuk ke pembelajaran 6. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang menggiringnya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, masih ingatkah kamu salah satu isi perjanjian Roem-Royen? Ya, salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Bagaimanakah hasil dari KMB? Bacalah bacaan berikut dengan saksama. Ayo membaca. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Roem-Royen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marszeven. Delegasi BFU atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Nah, selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana.
Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Lodewijk dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, sekarang ayo menulis. Pahamilah bacaan di atas. Tulislah informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Misalnya yang pertama, kapan peristiwa KMB terjadi? Tentu saja pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Lalu di manakah peristiwa KMB diadakan? Di Den Haag, Belanda. Nah, yang selanjutnya, siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Yang pertama yaitu Sultan Hamid II, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Apa hasil KMB? Yang pertama yaitu Belanda akan menyerahkan RIS pada Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda membentuk kerjasama dan sederajat. Yang ketiga, RIS harus membayar hutang kepada Belanda sejak 1942. Untuk yang lainnya silakan kalian teruskan ya, hasil KMB, bagaimana prosesnya, dan makna dari KMB itu sendiri. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo berlatih. Bersama teman-temanmu, carilah informasi mengenai permasalahan berikut. Salah satu hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Nah, apakah Republik Indonesia Serikat itu RIS? Carilah informasi mengenai RIS. Informasi dapat kamu peroleh dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, studi pustaka, mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet. Yang kedua, diskusi, dilakukan dalam diskusi kelompok kecil maupun diskusi kelas. Yang ketiga, wawancara, melakukan wawancara kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti kepada guru dan sejarawan. Setelah informasi kamu dapatkan, tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini ya. Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi anggota merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus terus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi. Nyanyikanlah lagu syukur berikut bersama teman-temanmu dengan hikmat. Pahamilah makna lirik atau syairnya. Judulnya Syukur. C sama dengan La. 4/4 Andante Sustenuto. Ciptaan Haji Mutahar. 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu
berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu yang terdiri 4-5 orang. Tuliskan hasil diskusi kalian, lalu diskusikan bersama kelompok lain. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam kotak berikut. Yang pertama, nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu Syukur adalah adanya sikap nasionalis dan patriotisme terhadap nilai NKRI. Kemudian tumbuh rasa cinta dan kepedulian terhadap para pahlawan yang telah gugur dengan menghargai dan menghormati jasa pahlawan. Nah, untuk yang nomor 2, silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu ya. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Nah, tahukah kamu? Anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14-18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dan yang lainnya. Bahkan, mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka beri judul Berteman dalam Keberagaman. Konferensi Berteman dalam Keragaman, Jakarta, 14-18 Oktober 2003. Yang pertama, tentang keragaman agama. Kami tahu perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadi pertengkaran dan perpecahan. Bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun walaupun berbeda agama. Agama itu mengajarkan kebaikan. Perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan, karena di sanalah kita bisa mengisi, saling berbagi, dan saling menolong. Nah, untuk itu di rumah kami bisa, yang pertama, berbagi cerita tentang keragaman agama kepada adik, kakak, ayah, dan ibu. Memperkukuh iman dan menjalankan ibadah yang kami anut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang kami anut sepenuhnya dengan tetap bertoleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Nah, untuk di sekolah, kami bisa tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman, tidak bertengkar hanya karena agama, dan memberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan ibadah. Bertegur sapa dan senyum dengan semua teman meskipun berbeda agama, mendamaikan teman yang berselisih karena perbedaan agama, dan berteman dengan siapapun dengan latar belakang agama yang berbeda sekalipun. Yang kedua, tentang keragaman budaya. Kami tahu Indonesia memiliki banyak suku dan budaya yang beragam, bahwa setiap budaya memiliki cirinya tersendiri. Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kami hargai dan hormati. Pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri. Kami tahu ada masalah. Orang lebih senang membanggakan daerah sendiri, orang sering merasa budayanya paling baik, dan orang sering merasa daerahnya punya kelebihan lebih baik dari yang lain. Padahal beragam itu indah, sebab jika semua daerah sama, tidak akan menarik.
untuk itu, di rumah kami bisa belajar dan bermain dengan teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah, berlatih menari macam-macam tarian seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, serimpi, belajar bersama ayah, ibu, adik atau kakak melalui radio, TV, dan buku, mengajak tetangga untuk bermain congklak, petak umpet, engklek, enggrang, gobak sodor, dan permainan lainnya, mengajak teman yang baru pindah dari daerah lain untuk bercerita dan bermain bersama, mengajak bermain dan belajar bersama teman yang cacat. Di sekolah kami bisa mengajak teman untuk tidak mengatakan ih kepada budaya lain, meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya, membaca cerita-cerita daerah, dan bermain dengan teman-teman, mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Nah, sekarang ayo berlatih. Ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ali, Amin, Rudi, dan Heri membentuk kelompok belajar. Seminggu 2 kali mereka belajar di rumah masing-masing secara bergiliran. Kali ini mereka belajar di rumah Ali. Ketika sedang mengerjakan soal, Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba. Walaupun Rudi dan Heri berbeda agama, mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah. Rudi dan Heri menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudi dan Heri? Iya, menurut saya sikap mereka sangat baik dan bagus sekali untuk dicontoh, karena mereka berdua menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama. Nah, untuk pertanyaan 1B, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu yang kedua, Nirma anak orang kaya, ayahnya pengusaha yang sukses. Semua permintaan Nirma selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini membuat dia sombong. Dalam pergaulannya, dia selalu memilih-milih teman. Dia tidak mau bergaul dengan anak-anak lain yang berasal dari keluarga miskin. Pertanyaannya, menurut pendapatmu, benarkah tindakan Nirma? Menurut saya, sikap Nirma tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Untuk yang 2B, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Yang ketiga, Rina siswa baru di kelas 5. Rina duduk bersebelahan dengan Irma. Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Rina. Nah, pertanyaannya, bagaimana sebaiknya sikap Rina? Sebaiknya Rina tetap berteman baik dengan Irma. Rina tidak boleh membedakan suku, agama, dan ras. Sekarang ayo renungkan, betapa kaya dan beragamnya bangsa Indonesia. Sungguh suatu keajaiban di mana sebuah bangsa yang sangat besar dan beragam ini bisa utuh dan bersatu. Lalu, apakah keragaman budaya tersebut bisa kekal dan persatuan tersebut bisa terjaga terus? Itu menjadi tanggung jawabmu sebagai generasi penerus bangsa. Di pundakmu ada tugas besar untuk melestarikan dan mengembangkan unsur-unsur budaya tersebut tetap lestari di bumi Indonesia. Lalu bagaimana cara melakukannya? Silakan kalian isi pada kolom berikut ini ya. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, ceritakan keragaman yang ada di kelasmu kepada orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Bagaimana pendapat mereka tentang keberagaman di kelasmu? Tuliskan pada kotak berikut ini. Tetap semangat ya dan teruslah belajar.
Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.